Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang 7 fakta ikan lele menggantung ya. Alasan saya membuat video yang ini karena ada dari salah satu subscriber yang bertanya seperti ini teman ya. Jadi subscriber ataupun lover tersebut bertanya mengenai Bang, ikan lele saya kok setiap malam menggantung, apakah disebabkan karena kualitas air yang jelek? Jadi buat teman yang baru belajar mengenai tentang budidaya ikan lele ataupun pembudidayaan ikan lele ya, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini teman ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, biasanya ini sering sekali umum terjadi pada teman-teman yang baru belajar ya. Ikan lele yang menggantung yang pertama adalah disebabkan karena kekenyangan ya. Mungkin teman sadar atau tidak sadar, pasti yang baru belajar, setiap teman-teman memberikan pakan pasti selesai ikan diberi pakan pasti akan menggantung. Itu hal yang wajar karena biasanya teman-teman memberikan pakan pada porsi yang tidak sesuai ataupun terlalu kekenyangan ya. Bisa jadi karena teman-teman memberikan pakan tanpa dibibis ataupun direndam dengan air ya. Maka saya sarankan buat teman-teman yang memberikan pakan harus dibibis ataupun direndam dengan air dan berikan pakan pada ikan lele secara bertahap atau berkala ya, supaya tidak terlalu kekenyangan ya. Yang kedua, ikan biasanya menggantung itu disebabkan karena ikan sakit ya, ataupun gejala sakit ya. Ini sering sekali saya jumpai, bahkan teman-teman pasti kalau mengalami ikan sakit pasti ikannya pada menggantung ya. Dan ciri-ciri dari ikan yang gejala sakit biasanya nafsu makan akan berkurang. Ada beberapa kondisi ikan mungkin dari kumis yang kurang sesuai dari postur ataupun ikan lele pada umumnya ya. Dia mungkin melengkung ataupun dari posisi badan yang mungkin ada kayak semacam luka ataupun jamur ya. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, biasanya ini juga sering dialami oleh teman-teman ya. Teman-teman tanpa sadari, waktu teman-teman pelihara ikan kecil ya, itu pastinya kan terlihat longgar ya. Tapi setelah ikan sudah besar, maka ikan akan membutuhkan tempat yang luas ya. Dan biasanya kalau teman-teman pelihara di tempat yang kecil, ikan akan cenderung menggantung. Disebabkan karena tingkat kepadatan yang sangat tinggi teman-teman ya. Jika ini terus berlanjut, maka ini bisa mengakibatkan tingkat kanibalisme yang sangat tinggi. Bahkan yang lebih parah lagi, ini bisa mengakibatkan ikan sakit bahkan kematian massal ya. Saya sarankan untuk tingkat kepadatan untuk budidaya ikan lele per meter persegi dengan ketinggian air 70 cm itu minimal kita maksimal ya, itu 200 ekor ya maksimal. Lalu yang berikutnya, yang keempat ya. Yang keempat adalah yang mengakibatkan ikan menggantung adalah yang keempat adalah ikan stres ya. Ikan stres ini biasanya disebabkan karena kita selesai melakukan penyortiran, mungkin penggantian air dan lain sebagainya ya. Ini umum terjadi karena ikan perlu adaptasi teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan ataupun mengkondisikan bagaimana ikan menggantung waktu kita sebelum ikan menggantung kita melakukan apa pada ikan tersebut ya. Jadi kita harus menganalisa terlebih dahulu. Jangan sampai kita terburu-buru, wah ikan ini sakit, jangan seperti itu, ataupun ikan ini airnya kolamnya airnya rusak, jangan seperti itu ya. Lalu yang kelima, ini juga tanpa teman-teman sadari, untuk budidaya ikan lele, suhu air ini sangat berpengaruh dan berperan penting sekali terhadap budidaya ikan lele ya, karena suhu air ini bisa mengakibatkan ikan menggantung ya. Seperti contoh, mungkin teman-teman ada yang mengalami ataupun yang tidak ya. Kalau untuk pembenihan, jika kita menggunakan penutup, maka ikan waktu pada siang hari biasanya dia akan ada beberapa ikan yang menggantung ya. Mungkin karena kondisi kolam overheat ya, atau terlalu panas, ataupun kondisi air terlalu dingin ya. Jadi seperti itu teman ya. Lalu yang keenam ya, ini juga teman-teman jarang sekali mengerti ya mengenai tentang pH air ya, karena
jarang sekali dari teman-teman yang budidaya ikan lele mempunyai alat pengukur pH tester ya. pH tester ini sangat penting sekali sebenarnya, penting nggak penting, tapi menurut saya penting ya. Menurut saya penting sekali karena untuk pH air ini menentukan dari kualitas pH air pada kolam ikan lele ya. Karena dari pH ini kita bisa membuat ikan lele lebih nyaman, lebih istilahnya apa ya, lebih gesit dan juga pokoknya lebih sehat lah, ketimbang kita tidak menggunakan alat pengukur pH sama sekali karena kita tidak tahu pH dari kolam kita ya. Lalu yang ketujuh, ini juga sangat penting sekali dan yang seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi, ikan menggantung disebabkan karena kualitas air. Itu sangat benar sekali, tapi tidak semua air yang kita lihat jernih, hijau, coklat itu kita harus menentukan dari airnya ya. Menurut saya untuk air ini susah ditebak untuk pemula ya, karena rata-rata dari pemula itu beranggapan ikan air yang rusak itu mungkin warnanya yang sudah keruh, jadi seperti itu. Padahal belum tentu air keruh itu airnya rusak. Mungkin teman-teman belum paham ya. Maksud saya adalah dalam budidaya ikan lele, untuk air yang rusak menurut saya adalah air yang mungkin pH-nya kurang, suhunya kurang, terus tingkat mungkin dari kualitas air, mungkin dari airnya yang tercemar ataupun dan lain-lain sebagainya ya. Saya sarankan buat teman-teman yang baru belajar mengenai tentang budidaya ikan lele ataupun pembinaan ikan lele, teman-teman wajib mempelajari mengenai tentang air yang rusak ataupun yang tidak ya. Tapi untuk sebagai gambaran, sebagai pengalaman saya pribadi ya, air yang rusak adalah air yang mungkin yang satu adalah jelas dia berbau ya. Tapi belum tentu air yang jernih itu dia bagus. Biasanya air yang jernih itu bisa mengakibatkan ikan sakit, stres, dan kematian ya. Itu karena biasanya dalam air tersebut itu terkandung bakteri yang sangat berbahaya ya. Mungkin waktu kita mengisi air, itu airnya dari tandon, mungkin tandonnya waktu kita isikan itu pas bakterinya sangat tinggi sekali ataupun amonia sangat tinggi. Karena apa ya istilahnya itu endapan dari dasaran yang kebuang ke kolam ya. Bisa jadi karena waktu kita membersihkan kolam lalu kita langsung isi dengan ikan ya, karena bakterinya tidak bersih sempurna ya, belum kita jemur kolamnya lalu kita isi air secara langsung, maka itu bisa mengakibatkan kondisi air yang rusak ya. Maka untuk pembeningan itu sangat rumit sekali, karena untuk air itu berperan sekali mengenai tentang pH air, kualitas air, suhu air, dan itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ikan lele teman ya. Jadi teman-teman harus mempelajari mengenai tentang air ini ya. Karena jika kita budidaya ikan lele, kita harus merawat airnya ya. Secara tidak langsung, maka ikan kita tidak memerlukan obat-obatan jenis E4, jenis mungkin ya jenis obatan booster dan catfish dan lain sebagainya ya. Karena kita sudah merawat airnya, maka otomatis ikan akan cenderung lebih sehat, lebih segar, dan pertumbuhannya akan lebih cepat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun saya jawab melalui komentar secara langsung ya. Dan buat teman-teman yang baru belajar, saya sarankan jika teman-teman gagal di awal, ambil hikmah dari kegagalan tersebut ya. Karena kegagalan adalah suatu pembelajaran penting bagi diri kita sendiri tanpa kita dapat dari orang lain ya. Karena dengan cara kita gagal, kita bisa tahu kalau bahwasanya itu salah ya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Oke, salam dari saya, dari Budidaya Ikan Gembira BCPS. Sukses selalu buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.